teman-teman semuanya, banyak sekali kisah-kisah ya yang luar biasa dari Al-Quran, dari hadis, menjelaskan kepada kita semuanya dahsyatnya seseorang ketika orang tersebut punya hajat, punya keinginan, kemudian berdoa, dan Allah kabulkan. Kalau kita merindukan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan pertolongan dalam hidup kehidupan ini, jangan tinggalkan doa dan doa. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman, sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, pada momen kali ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang ahamiyatud doa atau doa dan pertolongan. Doa dan pertolongan dan kemudahan. Doa, ya teman-teman, sebagaimana kata Rasulullah SAW, doa nafsuh, doa itu dengan sendirinya itu adalah ibadah. Apakah orang itu ada hajat atau tidak? Apakah orang itu ada keinginan atau tidak? Doa dengan sendirinya itu, ya, ketika orang itu berdoa, doanya itu dengan sendiri itu adalah ibadah. Ya, ada hajatkah kita atau tidak ada hajatkah? Ada kepentingankah kita atau tidak? Ketika orang itu berdoa dan berdoa, doa sendiri itu adalah ibadah. Ya, dan ibadah. Artinya adalah ketika orang itu berdoa sudah betul-betul bernilai dan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kata, satu kalimat ya yang kita ucapkan adalah ibadah, 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 ibadah. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa, silahul mu'minin. Doa itu adalah silah. Apa itu silah? Senjata sebagai seorang mukmin. Hari ini kita, posisi kita sebagai hamba. Hari ini kita, posisi kita sebagai abdun min ibadillah. Hari ini kita sebagai hamba daripada hamba-hamba Allah. Dan Allah adalah Rob kita. Dan Allah adalah Rob kita. Tuhan kita yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, yang maha mendengarkan, yang maha melihat, yang maha segala-galanya. Artinya adalah ketika posisi kita sebagai seorang hamba, maka seorang hamba punya keinginan. Seorang hamba punya rencana. Seorang hamba punya sebuah planning dan planning. Saya sebagai seorang suami yang sudah nikah selama sekian puluh tahun, punya keinginan. Apa keinginannya? Pengen punya keturunan dan keturunan. Ya, keinginan kita itu kita ucapkan dan kita utarakan. Namanya adalah doa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Rob dengan kita, tengah-tengahnya itu adalah doa. Saya sebagai seorang yang menginginkan dalam sebuah perusahaan itu keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dalam urusan bisnisnya, dalam urusan planning di sebuah perusahaannya, atau targetan-targetannya. Atau kita punya masalah yang berkaitan dengan SDM. Minta kepada siapa kira-kira? Untuk para SDM itu profesional, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Minta kepada yang maha memiliki hati-hati para SDM ini. Minta kepada Rob yang maha kaya, yang mempunyai kekuasaan untuk menurunkan seluruh rezekinya dari atas langit ini.
Nah, kita hari ini sebagai owner, kita hari ini sebagai manajer, memohon kepada Allah supaya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika orang itu meminta itu semuanya, maka itulah silah, senjata dan senjata. Sekian ribu tahun yang lalu terjadi sebuah peperangan, namanya Perang Khandaq. Kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000. Ya. Orang-orang kafirin pada waktu itu yang merupakan koalisi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu, mereka berkumpul dan berkumpul. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Yang jumlahnya hanya 3.000 orang. Kebayang nggak kalau secara logika dan rasio, kira-kira kalah mana? Jumlah 3.000 dilawan dengan 10.000. Ada yang mengatakan 10.000 sampai 12.000. Kira-kira kalau secara rasio kita akan mengatakan gimana kira-kira? Kalah yang 3.000. Tapi yang 3.000 ini punya sebuah keinginan, mempunyai sebuah optimisme, mempunyai sebuah keinginan besar seorang pemimpin dengan para sahabat dan prajuritnya. Apa keinginannya? Keinginannya adalah kemenangan dan kemenangan. Sahabatku, keinginan ini kemudian diucapkan dalam sebuah kata kalimat namanya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian curhat, menjerit kepada Allah di sebuah bukit Sa'la namanya. Thalathata ayyamin, 3 hari berturut-turut. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Rasul menjerit kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kemenangan. Ya Allah berikanlah kemenangan. Ya Allah berikanlah kemenangan, kemenangan. Masya Allah, tabarakallah. Dengan doa yang dahsyat luar biasa, apa yang terjadi sampai dan Allah kabulkan doa ini. Ya, ketika perang Ahzab tidak terjadi peperangan, tapi yang terjadi adalah turunnya pasukan Allah Subhanahu wa taala berupa badai yang kemudian menghancurkan, memporak-porandakan seluruh kemah-kemah mereka. Seluruh persenjataan mereka, seluruh kekuatan mereka, hancur semuanya itu. Bid-doa, wad-doa, hanya dengan doa dan doa. Rasul punya sebuah keinginan. Di balik lemahnya, di balik sedikitnya jumlah para sahabat pada waktu itu, Rasul punya sebuah keinginan. Senjata seperti ini, kondisi sahabat seperti ini, digalilah pada waktu itu. Tapi sisa apa? Doa. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kemenangan, dan kemenangan. Makanya banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara, menjelaskan tentang ahammiyatud doa. Salah satunya ada dalam surat Ghafir, ya, ayat 60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kita mengatakan, ud'uni, ya, Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoa kepada aku, astajib lakum, aku akan penuhi, aku akan kabulkan, ya, doa-doa kalian semuanya. Ya, artinya adalah Allah itu sangat ingin dari hamba-hambanya ketika orang itu punya hajat, punya keinginan, apapun itu hajat keinginannya, maka doa, dan doa. Apalagi sekarang momennya bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, surat yang berbicara tentang Ramadan, di ayat berikutnya gimana? Setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus, nah di ujungnya itu ada kalimat, ada ayat Al-Quran gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadamu, ya, bertanya kepadamu tentang aku, ya, gimana kata Allah? Fa inni qarib, katakan aku yang dekat. Ya, aku yang dekat. Maka apa? Doa kepadaku, aku akan kabulkan. Penuhi apa yang menjadi perintah aku, penuhi apa yang menjadi hal yang harus dilaksanakan, yang menjadi perintah aku.
berimanlah kepadaku, penuhi apa yang menjadi syariat yang aku wajibkan kepada kalian semuanya itu. Setelah itu kalian berdoa, apa hajatnya, apa keinginannya, apa kemauannya, apa keinginannya, apa kemauannya. Astajib, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Gimana syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kabulkan, penuhi, amalkan apa yang menjadi perintah dari syariatku. Wal yu'minu bi. Maka berimanlah kepadaku supaya mereka dapat hidayah. Tuh, teman-teman semuanya, banyak sekali kisah-kisah ya yang luar biasa dari Al-Quran, dari hadis, menjelaskan kepada kita semuanya dahsyatnya seseorang ketika orang tersebut punya hajat, punya keinginan, kemudian berdoa, dan Allah kabulkan. Kalau kita merindukan kemenangan, dan kemenangan, dan kemenangan, dan pertolongan dalam kehidupan ini, jangan tinggalkan doa dan doa. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.